Sahabat pencinta novel, masih bersama Suara Serak untuk melanjutkan novel sastra bela diri Negeri Tirai Bambu. Pagoda Pancer ke-31. Kali ini berjudul Aku Akan Tumbuh Dewasa. Selamat mendengarkan. Puncak Highway. Klan Dalam memenangkan kejuaraan dan itu berjalan lancar. Hanya babak pertama yang akan menentukan 8 pemain teratas. Dan 8 pemain teratas ini, dikombinasikan dengan Yuan Lixue dan Qin Chong, adalah kelompok terbaru dari 10 murid terkuat Klan Dalam. Setiap kali seseorang dari Klan Dalam dipromosikan menjadi murid sejati, peringkat baru akan muncul. Ditambah dengan perubahan peraturan tahun ini, para kontestan yang mengikuti kompetisi tahun ini sangat bersemangat. 8 platform pertempuran, 16 sosok, gelombang udara yang kuat meleduk, dan gerakan-gerakan indah bersaing, menciptakan adegan-adegan yang mengejutkan. Suasana di sekitar Highway Peak Square cukup panas, bahkan murid kelas 3, murid kelas 2, dan murid halaman luar yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi semuanya bersorak dan bersorak. Xiao Nunu, kapan kamu akan naik? Yan Ying menghampiri Xiao Nunu, menoleh dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dengan perawakannya yang kecil dan matanya yang lembut, dia tampak seperti anak kecil. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Mari kita lihat dulu. Aku akan tumbuh dewasa. Apakah kamu ingin menonton lagi? Seseorang telah memenangkan 3 atau 4 pertandingan berturut-turut. Jika kamu tidak bergegas, tempatmu tidak akan terjamin. Tidak masalah. Xiao Nunu berkata itu bukan masalah besar. Aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Yan Ying menarik-narik ujung pakaian Xiao Nunu. Ada apa? Bulan depan, bisakah kamu membawaku kembali ke kota pohon suci? Aku merindukan kakekku. Dia juga bilang dia akan datang menemuiku. Tapi sudah hampir 2 bulan dan dia belum datang sekalipun. Xiao Nunu mengangguk. Oke. Setuju. Kamu tampaknya menjadi lebih fasih. Xiao Nunu sepertinya menyadari sesuatu, dan dia memandang Yan Ying dengan heran. Yang terakhir tersenyum dengan mulut bengkak. Ya. Itu artinya aku akan tumbuh dewasa. Xiao Nunu sedikit lucu, apa hubungannya berbicara lebih fasih dengan tumbuh dewasa? Kamu tidak mengerti, aku akan tumbuh dewasa saat itu. Dia pasti lebih tinggi darimu dan memiliki sepasang kaki yang panjang seperti saudari Mu Yuer. Kata Yan Ying. Xiao Nunu tersenyum. Berbicara tentang Mu Yuer, Xiao Nunu mau tidak mau mengalihkan pandangannya ke platform pertempuran nomor 5 di alun-alun. Pada saat ini, Mu Yuer sedang berkelahi dengan seorang wanita muda. Ketika dia menjalankan misinya ke kota pohon suci, Mu Yuer hanyalah murid kelas 2. Kemudian, tidak lama setelah perjalanan ke sarang iblis di Gua Dalam, Mu Yuer dipromosikan ke level pertama. Salah satunya adalah hadiah misi dari kota pohon suci, dan yang lainnya adalah selama pertempuran di Istana Zaotian, Mu Yuer membantu Istana Nirvana menangani 4 master pedang dari klan pedang. Superposisi pahala memungkinkan dia untuk maju, dan dengan demikian dia juga memenangkan pertandingan panggung ini. Waktu berlalu secara bertahap. Sebelum saya menyadarinya, balapan sudah setengah jalan. Beberapa dari 10 murid dalam terkuat juga muncul di panggung satu demi satu. Misalnya, Luo Jie, Su Wen, dan Ye Bei, yang pernah melakukan perang taruhan dengan Xiao Nunu sebelumnya, semuanya muncul di lapangan. Ada juga perlawanan yang kuat terhadap kekuatan Raja Iblis di sarang Iblis Gua Nether, yang mengakibatkan Meng Tao, yang terluka parah di belakang, memasuki pertempuran. Di bawah perhatian Xiao Nunu, Mu Yuer di etapa kelima memenangkan 4 pertandingan, namun akhirnya kalah dari lawannya dan terhenti di pertandingan kelima. Meskipun dia tersingkir, hasil seperti itu masih bisa dicapai oleh Mu Yuer. Adik laki-laki, aku bersiap untuk naik panggung. Lou Qing tiba-tiba berkata pada Xiao Nunu. Chang Qing, Lan Meng, dan Guan Xiang semuanya memandang Lou Qing. Begitu cepat, Lan Meng bertanya, tidak perlu menunggu lagi. Meskipun ada aturan, 10 kemenangan berturut-turut, secara umum, semakin jauh Anda melangkah, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan. Lou Qing melambaikan tangannya, dia yakin saya tidak suka murahnya seperti ini. Setelah mengatakan itu, Lou Qing mengangguk sedikit kepada beberapa orang, dan kemudian bergerak menuju lapangan. Lou Qing langsung menuju tahap pertempuran nomor 4. Pada tahap keempat, pertempuran baru saja berakhir. Pembela di atas panggung saat ini adalah Su Wen, yang berada di peringkat ke-9 di antara 10 murid dalam terkuat.
Bang! Dia naik ke atas panggung. Dalam sekejap, tombak besi hitam diperoleh. Hah! Mata Suen menjadi dingin. Orang-orang dari Istana Nirvana. Meskipun orang yang mempunyai masalah dengan Suen bukanlah Lou King sendiri, selama dia berpikir untuk dipermalukan di depan Xiao Nunu, Suen membenci orang-orang di Nirvana Hall. Lou King berkata, Lou King dari Istana Nirvana, tolong rekrut aku menjadi kakak senior Suen. Hah? Apakah kamu layak? Suen berkata sambil mengejek, di seluruh Istana Nirvana, selain orang bernama Xiao itu, adalah masih ada yang tersisa. Lou King tidak marah. Dia memegang tombak di sisinya dan mengarahkan ujung tombak ke lawannya. Apakah ada orang di Aula Nirvana, yang mulia? Anda akan tahu dalam sekali coba. Kamu mempermalukan dirimu sendiri, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Qiang. Semangat Juang Suen bangkit dan dia segera mengambil pedang api merah itu. Kamu memiliki kemampuan untuk mengalahkanku. Senjata spiritual tingkat bumi di tanganku ini. Aku akan kalah darimu. Satu di kiri dan satu di kanan, dengan cepat saling bertukar pukulan. Tombak dan pedang itu bertabrakan, segera meledupkan aliran udara yang kacau. Kedua sosok itu menarik sedikit, dan Suen menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Ternyata aku telah menembus alam psikis. Pantas saja aku sangat bangga. Wen, bisakah kamu menepati janjimu? Terakhir kali kamu kalah dari saudara muda Xiao Nunu. Senjata spiritual tingkat bumi masih merupakan barang yang rusak. Kamu tidak ingin default pada senjata itu kali ini, bukan? Lou King tidak berani terlalu ceroboh. Bagaimanapun, Suen juga seorang veteran klan dalam yang jenius, dan kekuatannya ada di sana. Angsa salju kembali ke sarangnya. Teriak Lou King, dia melangkah keluar dan melompat ke udara. Kemudian, energi spiritual tombak dingin besi hitam berkumpul. Lou King berbalik di udara. Tombak itu melingkari bahunya dan menyapu 360 derajat. Cahaya berbentuk tombak menghantam Suen dengan keras. Bagaimana cahaya sebutir beras bisa bersaing dengan matahari dan bulan? Suen mengayunkan pedangnya dan menebas secara horizontal untuk menghadapi serangan lawannya. Bang! Kedua kekuatan itu bertemu lagi, dan kekuatan besar meleduk di antara keduanya. Kerikil di bawah Suen meleduk, dan kekuatan yang berasal dari pedang itu benar-benar membuat lengannya sedikit mati rasa. Bagaimana? Suen tampak kaget dan buru-buru mundur. Kakak senior Suen, apa pendapatmu tentang aku, butiran cahaya ini? Tombak dingin di telapak tangan Lou King melaju lurus ke bawah, dan angin tombak setinggi 3 kaki itu seperti angin kencang dan hujan, menusuk Suen terus-menerus. Yang terakhir hanya bisa melawan dengan pedang, tapi untuk sesaat, dia tidak tahu bagaimana menghentikan serangan itu. Di luar lapangan, sekelompok orang di Nirvana Hall menunjukkan keterkejutan. Kekuatan kakak senior Lou King telah meningkat pesat. Guan Xiang berkata dengan penuh semangat. Lan Meng dan Chang Qing juga terkejut. Selama periode ini, Lou King hampir berada dalam keadaan semi tertutup. Meskipun dia akan bertemu semua orang dari waktu ke waktu, tidak ada yang mengetahui kemajuan kultivasinya. Bakat kakak senior Lou King sebenarnya cukup tinggi. Kata Chang Qing dengan makna yang dalam. Lan Meng mengangguk sebagai penegasan. Semua orang mengetahuinya. Selama bertahun-tahun, Lou King menghabiskan sebagian besar waktunya mengelola urusan Aula Nirvana, dan jarang menenangkan diri untuk berlatih. Jika Xiao Nunu tidak memberinya jamu Tianyuan berkualitas tinggi kali ini, Lou King tidak akan mampu mencapai tingkat alam psikis secepat itu. Pada saat ini, sorakan datang dari sekitar panggung pertempuran nomor 8. 9 kemenangan berturut-turut. Kakak senior Yukang luar biasa. Luar biasa. Yukang ini layak menjadi orang di samping Jue Jiazi Liang Xingchen. Dia telah memenangkan 9 kemenangan berturut-turut dalam sekali jalan. Selama dia memenangkan satu pertandingan lagi, dia bisa mencapai 8 besar. Penonton memuji. Tidak jauh dari platform pertempuran nomor 8, Zhou Yufu, tetua istana Juexian, saudara perempuan Liang Xingchen, Liang Zi, dan yang lainnya sedang melihat orang-orang di platform untuk menyatakan penghargaan mereka. Hanya ada satu kemenangan tersisa, kakak senior Yukang. Liang Zi berkata dengan lantang, sayang sekali kakakku pergi ke tanah leluhur Piao Miao. Dia belum kembali secepat ini dan tidak bisa melihat rahmatmu saat ini dengan matanya sendiri.
Kata Liang Zi, nada suaranya dipenuhi dengan kebanggaan, seolah dia takut orang lain tidak akan tahu bahwa dia adalah saudara perempuan Liang Xingchen. Yu Kang, yang berada di panggung nomor 8, sangat bersemangat. Dia sedikit mengangkat sudut mulutnya dan memandang rendah lawan-lawannya di antara penonton. Yu Kang selalu menjadi orang kepercayaan Liang Xingchen. Belum lama ini, Liang Xingchen dipromosikan menjadi murid sejati, dan sebagai tangan kanannya, status Yu Kang di klan Piao Miao juga meningkat. Inilah yang diharapkan oleh Zhou Yufu, tetua istana Juexian. Zhou Yufu telah membuka jalan bagi Liang Xingchen untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Sekarang Liang Xingchen telah mencapai keinginannya, apa yang harus dilakukan Zhou Yufu selanjutnya adalah membantu Yu Kang menjadi salah satu dari 10 murid dalam. Siapa yang akan bertarung selanjutnya? Yu Kang membawa pedang panjang di punggungnya dan mengabaikan semua orang di lapangan, dengan kesombongan yang tak terlihat di alisnya. Orang-orang di sekitarnya berbisik dan berkomunikasi dengan suara pelan. Apakah kekuatan Yu Kang meningkat terlalu banyak? Rasanya seperti dia sudah berada di alam psikis tingkat kedua. Biasanya, Liang Xingchen telah menjadi murid sejati, dan orang-orang di sekitarnya secara alami akan menerima banyak sumber daya. Benar sekali, seperti kata pepatah, satu orang bisa naik ke surga dengan tahu ayam dan guguik. Terlebih lagi, Yu Kang ini masih jenius kelas 1. Saya merasa promosinya stabil. Setelah dengan mudah memenangkan 9 pertandingan berturut-turut, Yu Kang kini menjadi sosok paling menonjol di Hauiwei Peak. Murid tingkat pertama yang belum muncul di panggung juga saling memandang. Tidak ada yang ingin menjadi batu loncatan dalam perjalanan Yu Kang menuju kesuksesan. Tidak ada yang berani muncul. Liang Zi dari penonton memandang orang-orang di sekitarnya dengan bangga. Karena tidak ada yang berani muncul, maka kakak senior Yu Kang akan dipromosikan secara langsung. Juga menunjukkan sedikit senyuman. Tapi, pada saat ini, sosok dengan langkah mantap dan mata dingin perlahan melangkah ke panggung duel nomor 8. Wow, dalam sekejap, penonton merasa gelisah. Saat mereka melihat sosok itu, Zhou Yufu dan Liang Zi langsung mengerutkan kening. Khusus untuk Liang Zi, matanya langsung berubah menjadi dingin, wajahnya seperti es, dan di saat yang sama, hatinya merasa sedikit tidak nyaman. Di atas panggung, mata Yu Kang menjadi dingin, itu kamu. Orang di atas panggung tidak lain adalah Nirvana Hall. Xiao Nunu. Xiao Nunu dan Yu Kang juga dianggap sebagai kenalan lama. Ketika pemeriksaan murid dalam berakhir, Liang Xingchen mengajak Yu Kang dan rombongannya untuk mengganggu Xiao Nunu di depan umum. Pada saat itulah Xiao Nunu dan Liang Xingchen membuat perjanjian hidup dan mati 6 bulan kemudian. Kini, saatnya janji itu datang semakin dekat. Adapun Liang Zi dan Zhou Yufu, tidak perlu bicara lebih banyak. Liang Zi melawan Xiao Nunu 2 kali. Zhou Yufu secara pribadi pergi ke Gunung Huagu untuk membunuh Xiao Nunu sebelumnya, dan bahkan memanggil sekelompok pembunuh untuk memulai pengepungan. Kamu tidak takut mati? Kata Zhou Yufu dengan raut muka sinis. Menurutnya, Xiao Nunu tidak tahu apa-apa ketika dia menyinggung Liang Xingchen sebelumnya. Sekarang Liang Xingchen telah dipromosikan menjadi murid sejati, jika pihak lain masih keluar, dia mencari kematian. Badut ini. Liang Zi juga mengertakkan gigi dan mengutuk, kakak senior Yu Kang, singkirkan dia secara langsung agar dia tidak keluar dan mengganggu kakakku. Di atas panggung, mata Yu Kang tajam, aku tidak pergi mencarimu, jadi kamu harus bersenang-senang secara rahasia. Meskipun Xiao Nunu membunuh 4 pendekar pedang di sarang iblis di Gua Nether, dan kemudian mengalahkan Luo Jie, Su Wen, dan Ye di puncak Lingxuan. Ketiganya berada di utara, tetapi Yu Kang juga mengandalkan dukungan Liang Xingchen untuk berhasil memasuki alam spiritual tingkat kedua. Jadi Yu Kang tidak takut. Menghadapi tatapan tajam Yu Kang, Xiao Nunu hanya mengangkat tangan kirinya dengan raut muka tenang dan memberi isyarat tolong. Serang saja. Jika kamu bisa membuatku bergerak 1 langkah, maka kamu menang. Ayo pergi. Begitu kata-kata Xia Kuang keluar, penonton di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meleduk. Yu Kang tiba-tiba melonjak dengan niat membunuh. Ini bukan lagi provokasi, tapi penghinaan. Dan itu adalah penghinaan yang paling menghina. Kamu sedang mencari kematian. Kemarahan Yu Kang langsung muncul. Sepertinya tidak perlu menunggu sampai tahap hidup dan mati. Aku akan membunuhmu hari ini demi kakak senior Liang Xingchen.
Setelah mengatakan itu, Yukang meleduk dengan kekuatan pedang yang kuat. Kiang, kiang, kiang. Serangkaian cahaya pedang putih terbang dari belakangnya. Dalam sekejap, energi pedang itu vertikal dan horizontal, terjalin ke kiri dan kanan, dan banyak tanda pedang tiba-tiba muncul di atas meja. Yukang melambaikan jari pedang kirinya, dan cahaya pedang putih terbang dari belakangnya. Energi pedang mengalir ke arah Xiao Nunu seperti naga yang berenang. Pedang angin dan hujan naga pengembara. Detik berikutnya, perisai bola cian muncul di depan Xiao Nunu. Energi pedang yang padat berdampak pada perisai perunggu. Setiap kali energi pedang menyentuh perisai itu segera hancur. Pertahanan macam apa ini? Seseorang di antara penonton terkejut. Di saat yang sama, duel di sini juga menarik perhatian banyak pemimpin senior klan Piao Miao. Setiap gerakan gaya pedang Yukang lebih kuat dari yang terakhir, dan setiap serangan lebih kuat dari yang terakhir. Di medan perang nomor 8, energi pedang mengalir melintasi medan perang, seperti gema yang tak ada habisnya. Tapi bahkan energi pedang yang kuat hampir memenuhi panggung, Xiao Nunu masih berdiri di sana, tak tergoyahkan. Bahkan perisai perunggunya masih utuh, tidak menunjukkan tanda-tanda rusak. Zhou Yufu dan Liang Zi melihat ini dan sangat terkejut di dalam hati mereka. Yang pertama membuka mulutnya dan berkata, "Jangan tunda, akhiri secepat mungkin." Yukang juga menyadari bahwa situasinya sedikit berbeda. Dia segera mengaktifkan semua keahliannya, dan gelombang energi pedang yang luar biasa menyapu seluruh tempat. Hoa, hoa, hoa. Energi pedang di sekelilingnya berputar di sekelilingnya. Pedang panjang Yukang bergetar, dan energi pedang besar setinggi 20 atau 30 meter muncul di tempat kejadian. Yukang mengepalkan pedangnya dengan kedua tangannya dan menyerang Xiao Nunu. Pedang potong angin dan hujan. Energi pedang menebas ke depan, seperti badai yang datang. Xiao Nunu mengangkat kelopak matanya, dan perisai perunggu di luar badannya tiba-tiba melebar, dan energi pedang sepanjang 20 atau 30 meter hancur saat turun. Apa? Semua orang kembali terkejut. Badan Yukang tersapu, dan ujung pedang yang tajam itu secepat kilat, dan dia tiba di depan Xiao Nunu dalam sekejap. Kiang. Ujung pedang yang dingin dengan cepat mendekati tenggorokan Xiao Nunu yang tajam meskipun dia ketakutan, dia tidak takut akan kekacauan. Pedang ini terlihat biasa-biasa saja, namun nyatanya memiliki ujung yang tersembunyi. Tapi ketika ujung pedang kurang dari 2 inci dari tenggorokannya, Xiao Nunu bersandar, mengangkat kakinya dan menendang dada Yukang. Suara berat teredam meleduk di atas panggung. Seluruh badan Yukang bergetar hebat, matanya membelalak. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya tendangan Xiao Nunu hingga detik berikutnya, ketika mereka melihat Yukang menggunakan darah dan dagingnya untuk menembus dinding tepi platform pertempuran nomor 8 dan meruntuhkan platform pertempuran nomor 9 di sebelahnya lapangan. Ada 2 suara keras berturut-turut, dan tiba-tiba platform pertempuran nomor 8 dan platform pertempuran nomor 7 di sebelahnya runtuh satu demi satu dan setengahnya hilang. Semua orang di puncak Huaihai tidak dapat membantu tapi mengubah raut muka mereka, terutama yang berada di platform pertempuran nomor 7. Kedua orang itu bahkan lebih tercengang saat itu juga. Mereka saling menamparkan, dan hendak memperbesar gerakan, ketika tiba-tiba orang lain terbang ke atas panggung, dan semua orang sedikit bingung. Wasit Tangsing segera mengirim seseorang ke lapangan untuk melakukan penyesuaian. Sua. Pria itu dengan cepat melesat ke platform nomor 7 dan datang ke sisi Yukang. Pada saat ini, Yukang berlumuran darah, seperti seekor guguik dengan tulang belakang patah, dan tidak ada jejak semangat tinggi yang dia miliki sekarang. Wasit memeriksa kondisi Yukang dan kemudian menggelengkan kepalanya ke arah Tangsing. Tunggu, tunggu. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di alun-alun. Lumpuh. Apa maksudmu? Mungkinkah Xiao Nunu menendang Yukang hingga berkeping-keping? Bagaimana mungkin? Xiao Nunu itu baru saja memasuki alam psikis tingkat pertama, dan total waktu sebelum dan sesudahnya adalah kurang dari sebulan. Bagaimana kekuatan tendangan itu bisa begitu kuat? Bagaimana mungkin? Lihat sendiri bagaimana platform pertempuran nomor 7 telah runtuh. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat membawanya? Saya jamin Xiao Nunu dapat menjatuhkannya dengan satu tendangan. Tendang dia sampai mati. Ketika mereka mendengar wasit mengatakan bahwa Yukang dinonaktifkan, para tetua Zhou Yufu dan Liang Zi dari istana Juexian di antara penonton terlihat sangat jelek.
Yang dipukul Xiao Nunu sekarang bukanlah wajah Yu Kang, tapi wajah Liang Xingchen. Bagaimanapun, Yu Kang adalah orang yang dibantu oleh Liang Xingchen. Platform pertempuran nomor 8, Aula Nirvana Xiao Nunu menang. Platform pertempuran nomor 7, pertempuran berlanjut. Setelah Tang Xing membawa Yu Kang yang setengah mati dari platform pertempuran nomor 7, dia langsung mengumumkan hasilnya. Di sana, di Aula Nirvana, tentu saja ada sorak-sorai. Kedua orang di panggung 7 mengatur ulang formasinya. Hah, kalau bukan karena gangguan, kamu pasti sudah terjatuh saat ini. Orang lain membalas, kamu harus berterima kasih kepada pria dari Nirvana Hall karena membiarkanmu tetap di atas panggung belasan kali lagi. Tidak ada gunanya berbicara lebih banyak, tunggu dan lihat saja. Di atas panggung nomor 7 semangat juang yang kuat kembali bangkit, namun sebagian besar mata masih tertuju pada sosok muda di platform nomor. Xiao Nunu berdiri di atas panggung, memancarkan rasa dingin yang tenang. Meskipun momentumnya tertahan, semua orang mengerti bahwa begitu dia melepaskan serangannya, dia akan sangat mendominasi. Tampaknya meskipun Liang Xingchen dipromosikan menjadi murid sejati, dia tidak berniat menyerah. Beberapa pemimpin senior klan Piao Miao sedang berkomunikasi. Pembicaranya adalah Lin Ruyin, wakil kepala istana Taihua. Dia melihat Xiao Nunu tumbuh dewasa. Xiao Nunu memintanya untuk mengingatnya sejak penilaian klan dalam. Dendam antara Xiao Nunu dan Liang Xingchen telah menjadi sesuatu yang diketahui hampir semua orang di klan Piao Miao. Dia mencari kehancurannya sendiri. Orang yang berbicara adalah Tang Lai, wakil kepala istana Guixu. Tang Lai selalu meremehkan orang-orang di Aula Nirvana. Terakhir kali rencana membubarkan Aula Nirvana diusulkan kepada tetua ketiga, hal itu juga diprakarsai oleh Tang Lai. Tidak dapat disangkal bahwa bakat anak ini memang bagus, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus bersabar. Liang Xingchen telah pergi ke tanah leluhur Piao Miao. Ketika dia kembali, dia akan menjadi murid sejati di artis sebenarnya, yang disebut Taiwan Hidup dan Mati. Janjinya adalah jalannya menuju kehancuran, kata Tang Lai. Pada saat ini, Mo Huayuan, wakil kepala istana Yuanlong, berkata dengan enteng, Tuan Istana. Tang Lai mengatakan, itu tidak dapat disangkal, tetapi setiap kata yang Anda ucapkan adalah penyangkalan terhadapnya. Terkadang, mengakui seseorang menjadi luar biasa bukanlah hal yang baik. Itu sulit. Begitu kata-kata ini keluar, Lin Ruyin, Penatua Xiu, dan bahkan tetua ketiga sedikit terkejut. Kapan Mo Huayuan mengubah jenis kelaminnya? Dia juga anggota tentara yang sebelumnya menyangkal istana Nirwana. Sekarang dia benar-benar membantu Xiao Nunu untuk berbicara. Namun, bagaimanapun juga, yang bisa duduk di posisi ini adalah orang-orang pintar. Segera semua orang mengerti bahwa Mo Huayuan tidak semata-mata berbicara mewakili Xiao Nunu, tetapi sengaja menghadapi Tang Lai. Tidak ada alasan lain. Qin Chong berasal dari Aula Guixu. Dan Yuan Lixue adalah murid istana Yuanlong. Sebagai para jenius yang juga dinominasikan sebagai murid sejati tahun ini, Qin Chong dan Yuan Lixue adalah favorit dalam kompetisi klan dalam tahun ini. Oleh karena itu, alasan sebenarnya yang membuat Mo Huayuan melawan Tang Lai bukanlah Xiao Nunu, melainkan Yuan Lixue. Tang Lai balas mencibir, keunggulan itu relatif. Dibandingkan dengan Yu Kang, dia memang tidak buruk, tapi dibandingkan dengan Liang Xingchen, Qin Chong, Yuan Lixue dan lainnya, apa maksudnya? Mo Huayuan Nong sedikit mengangkat alisnya, Tuan Tang Lai, Anda tidak harus bersikap sopan. Anda tidak perlu dengan sengaja menambahkan nama, Yuan Lixue. Tang Lai tidak marah sama sekali, dia berkata, saya percaya ini akan segera berakhir. Tidak perlu menambahkannya. Suara Mo Huayuan terdengar, dan ada rasa dingin di matanya. Tang Lai memandang dengan dingin ke satu sisi, dan keduanya memiliki ujung yang tajam. Ada arus bawah yang melonjak di stand ini. Di medan pertempuran, semangat juang juga merajalela. Meskipun pertarungan di platform lain berlangsung seru, tidak ada yang datang ke platform nomor 8 tempat Xiao Nunu berada. Bukankah ini Xiao Nunu, berpromosi dalam satu pertempuran? Jangan bilang, itu benar-benar mungkin. Menurut peringkatnya, dia pasti memiliki kemampuan untuk masuk 5 besar klan dalam. Mempromosikan dalam satu pertempuran adalah suatu prestasi yang luar biasa. Dengan Yu Kang memenangkan 9 pertandingan berturut-turut,
Xiao Nunu mengakhiri lawannya dengan satu gerakan. Ini saja sudah cukup membuat orang kagum. Tentu saja, jika hanya itu saja, itu mungkin tidak cukup. Namun hal lainnya adalah sebulan yang lalu, Xiao Nunu, yang baru saja menerima penetrasi roh ke dalam badan, mengalahkan 3 murid terkuat dari klan dalam dengan 1 lawan 3 ketika dia baru saja tiba di alam psikis. Oleh karena itu, kekuatan Xiao Nunu telah mencapai tingkat yang meyakinkan. Tiba-tiba, di panggung pertempuran nomor 4, pertarungan antara Lou Qing dan Su Wen telah mencapai momen terakhirnya. Tombak hujan terbang bunga pir. Lou Qing meraung dengan keras. Dia meleduk dengan keterampilan yang kuat dan menyerang terus-menerus dengan tombak dingin besi hitam di telapak tangannya. Hus, 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 dentang, dentang, dentang. Seperti badai, cahaya senjata melemparkan ribuan bunga terbang. Di medan perang nomor 4, hanya bayangan senjata yang tumpang tindih, satu demi satu mengejar yang lain. Dia menyerang Su Wen secara langsung. Dalam selusin gerakan yang baru saja berakhir, Su Wen memiliki lebih banyak pertahanan daripada serangan. Sekarang Lou Qing telah meluncurkan gerakan mematikannya, Su Wen tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa memegang pedang api merah di depannya dan melakukan perjuangan terakhir. Bang bang bang. Serangkaian bayangan senjata menghantam di depan pedang, seperti gelombang di permukaan air. Kekuatan pertahanan Su Wen dengan cepat menguap, dan ketika bayangan senjata putaran kedua menyerang, suara keras muncul dari platform nomor 4. Tum! Energi ganas itu meleduk di atas meja, dan pisau besar di tangan Su Wen terbang keluar, dan badannya terkoyak dengan luka tajam oleh bayangan pistol. Ah! Raungan mencapai telinganya, dan Su Wen jatuh ke tanah, tidak mampu melawan lagi. Di Aula Nirvana, semua orang bergembira. Cantik! Guan Xiang mengangkat tangannya dan meraung. Lan Meng, Chang Qing, Yan Ying dan lainnya juga menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Bagus sekali, kakak senior, karena berhasil menembus 8 besar hari ini dan masuk 10 besar klan dalam. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah momen puncak dari Aula Nirvana. Xiao Nunu dan Lou Qing sama-sama memberikan kejutan bagi semua orang. Di stand utama, mata tetua ketiga, Tetua Xiu dan generasi tua lainnya tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit cahaya. Sudah lama sekali sejak Istana Nirwana menunjukkan penampilan yang membanggakan, kata seorang sesepuh dengan serius. Ya, orang lain juga berkata, saya pikir Lu Zu adalah sinar cahaya terakhir di Istana Nirvana. Tanpa diduga, setelah kematiannya, seseorang mengambil sorotan utama Istana Nirvana lagi. Pertempuran klan dalam, setelah tahap intens berlalu, momen pengumuman 8 besar perlahan tiba. Semprul. Saat gong dibunyikan, wasit Tangsing dengan sungguh-sungguh mengumumkan akhir ronde pertama. Putaran promosi telah berakhir. 8 teratas telah keluar. Mata semua orang beralih ke 8 tahap pertempuran yang hancur. Setelah putaran pertempuran, hanya 8 orang yang tersisa di atas panggung. Dan 8 orang ini akan menjadi 10 murid terkuat dari klan dalam yang baru bersama dengan Qin Chong dari Istana Guixu dan Yuan Lixue dari Istana Yuanlong. Dengan pergantian generasi lama dan baru, beberapa veteran jenius seperti Su Wen, Ye Bei, dan Meng Tao telah keluar dari eselon 10 murid teratas. Tidak ada keraguan bahwa perjalanan latihan spiritual itu kejam. Ketika Anda berlayar melawan arus, akan selalu ada orang yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggantikan Anda. Ahem, Tangsing berdeham. Dia mengambil lembar catatan dari asistennya, karena 8 tahap dimulai pada waktu yang sama, saya khawatir Anda tidak melihat dengan jelas, jadi saya hanya akan mengumumkan hasilnya. Sekarang, semua orang tercepat yang mencapai 10 kemenangan berturut-turut, adalah He Chuanliu dari Istana Yuanlong. Terdengar paduan kekaguman di puncak Haoiwei. Kakak senior He Chuanliu luar biasa. Dia layak menduduki peringkat keempat di antara 10 murid dalam. Hanya untuk Qin Chong dan Yuan Lixue. Sebenarnya, menurutku kakak senior He Chuanliu juga harus dipromosikan secara langsung. Dia hanyalah mimpi buruk bagi orang lain di lapangan. Ya, dia adalah favorit ketiga. Mata Tangsing beralih ke lembar catatan. Orang kedua yang meraih 10 kemenangan berturut-turut adalah Lei Ziguang dari Istana Juexian, orang ketiga adalah Lan Churou dari Istana Guixu. Orang keempat dari Istana Taihua.
Tang Xing membacakan satu lagi. Nama. Ketika mereka mendengar nama Lei Ziguang, tidak ada yang terkejut. Peringkat asli Lei Ziguang berada di urutan kelima di klan dalam. Setelah Liang Xingchen dipromosikan, Lei Ziguang naik ke posisi keempat. Penampilannya cukup normal bagi He Chuanliu. Menariknya, di antara 8 besar, ada seseorang yang lolos dalam satu pertarungan. Perhatian semua orang beralih ke Xiao Nunu. Tidak ada keraguan bahwa dialah orang yang dibicarakan Tang Xing. Sejak dia menendang Yu Kang, tidak ada orang lain yang naik panggung untuk menantang Xiao Nunu. Oleh karena itu, Xiao Nunu berdiri langsung di akhir kompetisi sendirian. Di sisi lain, Lou Qing di platform keempat hampir tidak pernah beristirahat. Untungnya, Lou Qing berhasil memenangkan 10 pertandingan dengan seluruh kekuatannya. Ini cukup mengejutkan. 2 orang dari Istana Nirvana telah masuk 10 besar klan dalam. Tang Xing dengan santai meremas lembar catatan di tangannya menjadi bola. Senyuman hangat muncul di wajahnya. Bagaimana? Semuanya, apakah kalian belum cukup melihatnya? Apakah kalian ingin langsung ke panggung? 8 menjadi 4. Tentu saja, makanan pembuka tadi belum cukup memuaskan selera mereka. Lanjutkan, lanjutkan. Mendengarkan gema yang luar biasa dari penonton, Tang Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke tetua ketiga di tribun utama. Tetua ketiga sedikit terdiam. Menurut jadwal sebelumnya, pertandingan 8 lawan 4 adalah besok. Lebih baik bagi Tang Xing, dia membunuh terlebih dahulu dan kemudian bermain. Melihat suasana di lapangan terangsang, mata 8 kandidat promosi juga memiliki semangat juang yang membara di mata mereka tidak setuju. Kalau begitu, ayo kita mulai. Puncak Howiwei langsung mendidih. Ada momentum besar di antara penonton. Suara gemuruh membuat tanah sedikit bergetar. Wasit Tang Xing mengangkat tangan kirinya dan berkata, "Saya memiliki 8 alat peraga di sini, dengan 4 set angka. Siapapun dengan nomor yang sama adalah lawannya." Segera, Tang Xing melambaikan lengan bajunya, dan 8 bola cahaya terbang keluar telapak tangan kirinya. 8 sinar cahaya ini seperti capung dan kupu-kupu terbang menuju langit di atas alun-alun. Semua orang di 8 platform pertempuran mengangkat tangan dan melepaskan kekuatan isap. Fiuh! Semua orang mendapatkan alat peraga. Xiao Nunu juga memegang satu di tangannya, itu adalah bola kaca bundar kecil, dan nomor di dalamnya sebenarnya adalah nomor 1. Nomor 1. Artinya Xiao Nunu akan menjadi orang pertama yang bermain. Ngomong-ngomong, izinkan saya menjelaskan secara singkat aturan berikut. Tang Xing melanjutkan, Qin Chong dan Yuan Lixue, 2 favorit untuk memenangkan kejuaraan, tidak akan berpartisipasi di perempat final dan semifinal. Semua orang adalah khawatir terkejut. Tidak apa-apa jika 8 besar tidak berpartisipasi. Tanpa diduga, bahkan 4 besar pun tidak berpartisipasi. Setelah perempat final, 4 orang akan maju. Setelah perempat final, 2 orang akan maju. Dan kedua orang ini masing-masing akan menghadapi Sang Yuan Lixue dan Qin Chong. Mendengar apa yang dikatakan Tang Xing, seluruh penonton berada dalam keadaan gembira. Dengan kata lain, hanya 2 orang yang selamat dari pertarungan 8 besar dan pertarungan 4 besar yang memenuhi syarat untuk menghadapi Qin Chong dan Yuan Lixue. Semua orang pasti memiliki keraguan. Apakah keduanya benar-benar kuat? Tang Xing melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang tenang. Pasti ada keraguan di benak semua orang, tapi tolong percaya pada penilaian kami. Oke, tidak ada lagi omong kosong, pertarungan pertama 8 besar akan segera dimulai. Orang yang mendapat nomor 1 akan tetap keluar, 6 orang yang tersisa akan meninggalkan lapangan untuk sementara. Beberapa kata Tang Xing tidak hanya menenangkan keraguan semua orang, tetapi bahkan meningkatkan suasana di lapangan lagi. Saat 6 orang di lapangan mundur satu demi satu, tak lama kemudian, hanya tersisa 2 sosok. Salah satunya adalah Xiao Nunu di platform nomor 8. Dan orang lainnya sebenarnya adalah Lan Churou di tahap ketiga. Itu Lan Churou dari Istana Guixu. Sekarang sudah stabil, kata Guan Xiang dengan senyum yang sangat santai dari Istana Nirvana. Alasan Guan Xiang mengatakan ini adalah karena Lan Churou juga pergi ke Istana Zhaotian. Selama dia juga menghadapi intersepsi dari 4 pertunjukan klan pedang. Namun, Lan Churou bekerja sama dengan Meng Tao, Jin Xiangli dan para jenius lainnya,
dan mereka hampir dikalahkan oleh Song Killer, salah satu dari 4 tokoh terkemuka dari klan pedang. Berdasarkan penampilan Lan Churou di Istana Zhaotian, menurut Guan Xiang, dia jelas bukan tandingan Xiao Nunu. Jangan terlalu senang. Lan Churou adalah orang ketiga yang memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Kecepatan promosinya berada di urutan kedua setelah He Chuan Liu dan Lei Ziguang. Kata Changqing Xiaoyou dengan sungguh-sungguh. Ya, aku hampir lupa tentang ini. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Saat ini, Luo Ning, yang berdiri di samping beberapa orang, berkata, dia memiliki harta yang sangat kuat. Luo Ning sedikit mengernyit dan berkata, saya baru saja menonton beberapa duelnya. Dia seharusnya baru saja mencapai alam psikis, tapi harta karun itu telah memberikan kekuatan yang cukup mengejutkan. Dalam duel 8 lawan 4, Xiao Nunu dan Lan Churou berkumpul. Masih ada keluhan yang belum terselesaikan antara kamu dan aku. Lan Churou tampak berwibawa dan mengenakan aksesori rambut biru. Riasannya tidak tebal atau ringan, dan matanya sedikit sipit dan genit. Dia menatap Xiao Nunu dengan dingin, kembalikan 5 elemen teratai, yang kamu ambil dari Lan San kepadaku, dan masalahnya akan diselesaikan. Xiao Nunu berkata, terakhir kali di Istana Zhaotian, kamu kabur dulu. Raut muka Churou tetap tidak berubah, kekuatan yang saya berikan di Istana Zhaotian kurang dari 1/10 dari sekarang. Begitu dia selesai berbicara, aliran udara yang kacau tiba-tiba meleduk dari medan perang. Tiba-tiba, sepasang sayap angin yang menyilaukan menyebar di belakang Lan Churou. Wow! Gelombang udara yang kacau menyerbu ke segala arah, bila angin yang indah menari-nari ke atas dan ke bawah, dan sayap angin di belakang Lan Churou menunjukkan warna biru dan putih, dan aliran udara spiral memeluk badannya. Membelah bulu angin, seru seseorang di antara penonton. Hiss! Seseorang kemudian menghirup udara dingin, bukankah ini senjata ajaib dari Master of Guixu Hall? Bukan wakil kepala istana. Kejutan di hati Nirvana Hall bahkan lebih kuat lagi. Di stand utama, sungguh mengejutkan saya bahwa Yan Kexian bersedia memberikan bulu angin pemisah. Kata Lin Ruyin, wakil penguasa istana Taihua. Tang Lai, wakil ketua istana Guixu, menjawab, Tuan istana Yan telah menerima Lan Churou sebagai murid langsungnya. Bukankah normal bagi seorang guru untuk memberikan hadiah kepada muridnya? Apakah kamu yakin Lan Churou bisa mengendalikan angin pembelah kekuatan Yu? Lin Ruyin bertanya lagi. Tang Lai berkata dengan bangga, dengan kekuatan alam psikis tingkat pertama, dia dengan mudah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Bukankah sudah jelas, angin meleduk dengan kekuatan yang mengejutkan. Pada saat ini, Lan Churou seperti roh yang tertiup angin. Dia mengabaikan Xiao Nunu dan berkata, jika aku membawa bulu angin pembelah bersamaku saat itu, 4 pertunjukan klan pedang tidak lebih dari ayam lokal dan guguik ubin yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Saat kata-katanya jatuh, kekuatan angin meleduk ke segala arah, ribuan bila angin yang indah berkumpul di depan Lan Churou. Dalam sekejap mata, bila angin besar berbentuk pesawat ulang-alik muncul di ujung jari Lan Churou. Penonton diam-diam menggelengkan kepala dan diam-diam menghirup udara dingin. Apa yang dilepaskan Lan Churou saat ini sepertinya adalah keagungan penguasa istana Guixu. Hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Luke dari angin yang ekstrim. Bang! Badai berkembang, dan bulu-bulu dari angin yang membelah menyebar keluar, memicu ribuan hal yang menakjubkan. Lan Churou menyentuhnya dengan ujung jarinya, dan gelombang cahaya cemerlang menyebar ke udara. Bila angin yang membentang lebih dari 10 meter itu seperti pesawat ulang-alik ringan yang memotong segalanya, dan bergegas menuju Xiao Nunu. Kekuatannya cukup menakutkan. Platform pertempuran di sepanjang jalan dengan cepat dibelah. Tak terhitung banyaknya penonton yang merasakan penindasan yang luar biasa. Sulit untuk memperkirakan seberapa kuat pukulan Lan Churou. Tapi saat ini, Xiao Nunu pindah. Pusaran cahaya cian seperti satin meleduk dari badannya, dan lingkaran pusaran cahaya berkumpul di lengan kanannya. Saat bila angin menyerang, Xiao Nunu meninju. Bang! Suara yang menggetarkan gendang telinga semua orang meleduk di atas panggung, dan bila angin yang indah itu meleduk dengan tajam. Di auditorium, di tribun utama, sepasang pupil dengan cepat membesar. Mata Lan Churou membelalak, bagaimana ini bisa terjadi? Oh! Saat berikutnya,
Xiao Nunu tiba di depan Lan Churou seperti hantu. Sebelum Lan Churou sempat bereaksi, lengannya yang kuat mencengkeram tenggorokannya. Benar, aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Kamu benar, aku hanya perlu satu gerakan untuk mengalahkanmu. Bang! Gelombang energi yang sangat kuat meleduk di bawah badan Xiao Nunu, dengan kekuatan yang mengejutkan semua orang. Saat bila angin besar di belakangnya hancur menjadi ribuan helai, lengan Xiao Nunu telah mencengkeram tenggorokan Lan Churou. Pemandangan ini mengejutkan mata semua orang. Adegan ini membuat kulit kepala semua orang mati rasa karena terkejut. Satu gerakan, baru saja menggunakan satu gerakan. Di atas alun-alun, turbulensi berkecamuk, dan di bawah langit yang penuh dengan bayangan pecah, Xiao Nunu menggunakan sikap menghancurkan untuk mengakhiri pertarungan pertama 8 menjadi 4 dengan satu gerakan. Kamu, Lan Churou membuka matanya dengan marah. Dia meraih lengan Xiao Nunu dengan kedua tangannya dan mencoba melepaskan diri. Namun, kelima jari Xiao Nunu seperti cakar besi, mencegahnya bergerak. Mata Xiao Nunu dingin dan tegas, dan dia berkata dengan tenang, jika kamu membawa benda ini bersamamu saat itu, 4 pertunjukan klan pedang tidak lebih dari ayam lokal dan guguik ubin yang dapat dengan mudah dimusnahkan. Dalam hal ini, tanpa benda ini kamu lebih buruk dari ayam dan guguik. Kamu, lebih buruk dari ayam dan guguik. Beberapa kata, kejam dan menyayat hati. Pada saat kata-kata Xiao Nunu jatuh, aliran udara yang kacau meleduk dari antara keduanya. Sepasang sayap angin indah di belakang Lan Churou segera meleduk, dan setelah cincin bintang menyebar, meja itu tenggelam, kerikil menari dengan liar, dan bulu angin terbelah di belakang Lan Churou segera kehilangan keanggunannya. Hancurkan tanpa perlawanan apapun. Bagaimana bisa? Di tribun utama, Tang Lai, wakil ketua Aula Guiksu, tiba-tiba berdiri. Alisnya berkerut seperti dua ulat sutra Mahtei, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Lan Churou kalah. Lan Churou, yang memiliki bulu angin pembelah, sebenarnya kalah dari pendatang baru dari Istana Nirvana. Mata Tang Lai begitu tajam hingga membuat orang merasa takut. Sebagai wakil kepala Aula Istana Guiksu, Tang Lai tahu betul betapa kuatnya senjata ajaib yang disebut membelah bulu angin ini. Bulu angin yang membelah adalah milik penguasa Istana Yan Kexian, dan merupakan eksistensi paling unggul di antara senjata spiritual tingkat bumi. Dikombinasikan dengan keterampilan atribut angin milik Lan Churou, kekuatannya menjadi lebih besar. Tapi kekuatan ganda yang ditumpangkan ini dihancurkan oleh pukulan Xiao Nunu. Di samping mereka, Mo Huayuan, Lin Ruyin, tetua ketiga dan pejabat senior lainnya memiliki raut muka berbeda. Mo Huayuan pernah bertarung melawan Tang Lai sebelumnya. Dia bahkan memuji Xiao Nunu. Namun saat ini, Mo Huayuan terdiam. Ia tidak senang karena wajah Tang Lai ditampar. Sebaliknya, ia merasa sedikit tidak nyaman. Karena dominasi kuat medan perang yang ditunjukkan oleh Xiao Nunu saat ini telah mengancam. Alam psikis. Tingkat keempat. Lin Ruyin membuka bibir merahnya dan berkata. Meski suaranya lembut, hal itu menimbulkan sensasi yang sangat besar di alun-alun puncak Hauiwei. Apa yang Guru Lin Ruyin katakan tadi? Tingkat keempat. Dia telah mencapai alam psikis tingkat keempat. Ya dewa, sudah berapa lama? Hanya sebulan. Sungguh sulit dipercaya. Sebulan yang lalu, Xiao Nunu baru saja menerima penetrasi roh. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari 30 hari, pihak lain benar-benar melintasi 3 wilayah kecil. Kecepatan kultivasi ini begitu cepat hingga membuat kulit kepala Mahtei rase. Xiu yang lebih tua di tribun utama tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, bahkan, bulu angin pemisah, tidak dapat menutupi kesenjangan kekuatan tempur antara 3 alam. Benar, kata sesepuh lainnya. Dia berkata dengan ragu, saya telah melihat kekuatan, bulu angin pembelah, yang dapat melintasi kekuatan tempur 3 alam kecil. Ditambah dengan kekuatan atribut angin milik Lan Churou, meskipun demikian 4 alam kecil, ia dapat memiliki kekuatan untuk bertarung. Penatua Xiu terkekeh, itu orang lain yang sedang kamu bicarakan. Semua orang memandang Penatua Xiu dengan bingung. Yang terakhir menyipitkan matanya dan berkata dengan serius, jika itu adalah Xiao Nunu, tidak ada yang bisa menang melawannya bahkan pada level yang sama. Sebelum semua orang punya waktu untuk memahami arti kata-kata Penatua Xiu, wasit Tang Xing mengumumkan hasilnya.
Pertama dari 8 ronde, pemenangnya adalah Nirvana Hall, Xiao Nunu. Dalam sekejap, seluruh tempat di Bright Moon Peak dipenuhi dengan kegembiraan. Detik berikutnya ketika Tang Xing membacakan hasilnya, Lan Churou merasakan seluruh badannya rileks, dan Xiao Nunu melonggarkan cengkeramannya padanya. Meskipun perasaan tercekik Lan Churou berkurang, wajahnya sangat pucat. Terakhir kali dia berada di sarang iblis di Gua Nether, ketika dia menghadapinya, dia harus berdiri di belakang Ying Jin Huan. Namun kali ini, Lan Churou merasakan rasa frustrasi yang luar biasa. Cantik. Semua orang di Aula Nirvana sangat bersemangat. Guan Xiang, Lou Qing, Lan Meng, Chang Qing mengangkat tangan dan meraung. Xiao Nunu akan menang. Yan Ying juga meraung. Bahkan Luoning tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan. Dan kemunculan Luoning juga menarik tatapan kosong dari para murid Aula Guiksu. Pengkhianat. Seseorang tidak bisa tidak mengutuk. Setelah menerima tatapan mematikan dari banyak penonton, Luoning segera menyadari bahwa dia juga seorang murid Aula Guiksu. Dia menjulurkan lidahnya karena malu dan dengan cepat merendahkan suaranya. Di game pertama dari pertandingan 8 lawan 4, Istana Nirvana memenangkan awal yang baik. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Di luar pengadilan, sepupu Lan Churou, Lan San, juga merasakan jantung berdebar-debar saat ini. Dia masih berpikir untuk mengandalkan Lan Churou untuk membantunya mendapatkan kembali 5 elemen teratai, tapi sekarang sepertinya itu hanya angan-angan. Di atas panggung, Lan Churou menyentuh sidik jari di lehernya. Dia mengatupkan gigi peraknya dan menatap ke arah Xiao Nunu. Aku tidak akan membiarkannya seperti ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Xiao Nunu sudah turun dari panggung untuk menjaga dirinya sendiri. Kali ini dia lebih terkejut lagi. Namun, sebagai pecundang, dia bahkan tidak punya hak untuk meraung. Kursi penonton di sekitar puncak highway dipenuhi dengan kegembiraan. Mata semua orang berubah ketika mereka melihat Xiao Nunu. Apalagi mereka yang belum mengikuti pertarungan, sedikit banyak merasakan banyak tekanan. Meskipun kekuatan tempur Lan Churou sendiri tidak tinggi, dengan berkah spiritual dari bulu angin yang membelah, pukulan Xiao Nunu tidak hanya menembus kesombongan Lan Churou, tetapi juga menghantam Guiksu ke arah yang berbeda. His, apakah orang ini benar-benar pendatang baru? Saya juga curiga dia terlalu keterlaluan. Sudah lama sekali sejak orang-orang di Nirvana Hall membawa hal-hal yang begitu mengejutkan. Di bawah tatapan semua orang di sekitar, Xiao Nunu kembali ke Nirvana tim istana. Satu kata, tampan, kata Guan Xiang. Yan Ying juga berkata, iya, menurutku dia juga sangat tampan dan agung. Xiao Nunu tersenyum. Saat ini, pertempuran kedua akan segera dimulai. Wasit Tang Xing melambaikan tangannya, kontestan yang telah mendapatkan prop nomor 2, silakan naik ke panggung. Saya melihat dua sosok di kiri dan kanan, naik ke panggung satu demi satu. Kakak senior, berapa nomor teleponmu? Xiao Nunu bertanya pada Lou Qingdao. Lou Qing membuka telapak tangan kirinya, dan penyangga dengan tulisan 4 terukir di mata Xiao Nunu. Yang terakhir, kata Lou Qing. Xiao Nunu sedikit mengangguk. Kemudian, suara roh menara mencapai telinga Xiao Nunu, ayo kembali ke istana Nirvana dulu. Roh menara menjawab, ribuan batu roh yang kamu masukkan ke dalam susunan pengumpulan roh kemarin hampir seluruhnya terserap oleh api jatuh gagak emas. Kamu harus kembali dan menggantinya dengan batu roh yang baru sekarang. Jika tidak, susunan pengumpul roh akan berhenti berjalan. Anda harus menghabiskan beberapa jam untuk mengatur ulang formasi. Hari ini, ketika klan dalam memenangkan kejuaraan, Xiao Nunu tidak membawa api-api pendaratan gagak emas bersamanya, tapi meletakkannya di tempat dia tinggal, membiarkannya menyerap roh di dalam batu roh. Awalnya, menurut jadwal hari ini, Xiao Nunu bisa kembali ke masa lalu, tetapi setelah 8 besar diumumkan, wasit Tang Xing langsung memulai tahap 8 menjadi 4. Xiao Nunu baru mengingat ini setelah roh menara mengingatkannya. Aku akan kembali ke istana Nirvana dulu. Xiao Nunu berkata pada Lou Qing, Lan Meng dan yang lainnya. Begitu pernyataan ini keluar, beberapa orang sedikit terkejut. Apakah kamu akan pergi? Lou Qing belum naik ke panggung. Kata Lan Meng. Yah, tiba-tiba aku teringat bahwa masih ada yang harus aku tangani. Pergilah. Lou Qing tidak keberatan.
Dia melanjutkan, sebaiknya kamu kembali dan beristirahat lebih awal untuk mengisi ulang bateraimu dan bersiap untuk pertarungan besok dengan 4 besar. Menunggumu di 4 besar. Hahaha. Lou Qing tertawa keras, oke, aku akan melakukan yang terbaik. Setelah beberapa kata sederhana, Xiao Nunu meninggalkan lapangan Hao Yuefeng. Dalam perjalanan kembali ke Aula Nirvana, Xiao Nunu sangat cepat. Jika susunan pengumpulan roh dihentikan, apakah itu akan berdampak pada api jatuh gagak emas? Ya, benarkah? Ya, bagaimanapun juga, bola api itu terlalu lemah. Begitu susunan pengumpulan roh berhenti, ia mungkin kehilangan sebagian kekuatan spiritualnya. Hanya dengan membiarkannya dipelihara dalam energi spiritual untuk waktu yang lama barulah ia dapat secara bertahap perkuat. Tunggu, ketika apinya tumbuh hingga kekuatan tertentu, ia tidak memerlukan bantuan susunan pengumpul roh. Aku mengerti. Xiao Nunu sekali lagi memanfaatkan waktu untuk bergegas kembali. Menata ulang susunan pengumpul roh adalah masalah sepele, dan itu hanya akan membuang lebih banyak waktu, tetapi jika kekuatan apinya hilang, itu akan sedikit sebanding dengan keuntungannya. Dan yang terbaik adalah tidak membuat kesalahan apapun. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu kembali ke kediamannya. Dia buru-buru membuka pintu dan langsung berlari ke ruang latihan. Segera setelah itu, Xiao Nunu tercengang. Saya melihat susunan pengumpul roh berjalan dengan lancar pada saat ini, dan tidak ada masalah dengan bola api yang tergantung di atas tengah susunan. Batu roh yang dikonsumsi diganti dengan yang baru, dan batu roh yang terkait erat itu bisa menembus ke dalam api seperti kurva. Apakah ini? Xiao Nunu melihat pemandangan di depannya dengan heran. Apa yang terjadi? Taling menjawab, seseorang membantumu mengganti batu roh. Xiao Nunu memasang raut muka kebingungan di wajahnya. Setelah itu, sesosok muncul di benak Xiao Nunu. Ini seharusnya menjadi saat yang tepat. Hari ini, Ying Jinhuan tidak pergi ke puncak Haoiwei untuk menonton pertempuran. Dia pasti tinggal di Aula Nirvana. Selain dia, Xiao Nunu tidak bisa memikirkan orang lain. Jika itu orang lain, api dan batu roh mungkin telah dicuri. Fiuh. Melihat api yang utuh, Xiao Nunu menghela nafas lega. Dia mengamatinya dengan cermat dan berkata, apinya tampaknya jauh lebih besar dari sebelumnya. Fluktuasi energi spiritual memang jauh lebih kuat. Roh menara menegaskan, tetapi jika Anda ingin mencapai tingkat Liu Yin api dingin, kamu masih perlu melakukannya. Dibutuhkan banyak usaha. Kapan ia bisa melahap api aneh lainnya? Itu bisa dimulai setelah ia menyerap semua kekuatan dari 10.000 batu roh ini. Mata Xiao Nunu berbinar. Kalau terus begini, dalam 10 hari, api jatuh gagak emas akan mampu menyerap 10.000 batu roh. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, api ini sedikit lebih kuat dari kemarin. Sekarang kamu bisa pada dasarnya, tingkatkan kekuatan jangkauan dari arai pengumpulan roh. Segera, di bawah instruksi dari roh menara, Xiao Nunu membuat beberapa modifikasi pada arai pengumpulan roh. Saat arai pengumpulan roh dipercepat, Xiao Nunu menambahkan 500 batu roh ke dalamnya. Pada saat yang sama, di puncak Haoiwei, pertarungan 8 lawan 4 akhirnya berakhir. Pemenang babak kedua adalah Lei Ziguang dari Istana Juexian. Sebagai jenius kelima di antara 10 murid dalam, Lei Ziguang dengan mudah mengalahkan lawannya Luo Jie. Pemenang game ketiga adalah Master Formasi berbakat dari Istana Taihua. Dan dengan datangnya game keempat, Lou Qing dari Istana Nirvana melangkah ke medan perang. Kemunculan Lou Qing juga menimbulkan kehebohan di puncak Haoiwei. Saya harus mengatakan bahwa penampilan Nirvana Hall hari ini benar-benar mengesankan. Ya, dalam peringkat terbaru dari 10 murid dalam terkuat, Nirvana Hall telah memenangkan 2 tempat. Adegan seperti ini sudah lama tidak terjadi. Istana Nirwana benar-benar akan bangkit. Jika mereka terus mempertahankan momentum ini, pasti akan ada banyak pendatang baru yang berdatangan ke Istana Nirwana pada konferensi rekrutmen tahun depan, dan mungkin Istana Nirwana benar-benar bisa bangkit kembali. Tidak ada keraguan bahwa pencapaian Nirvana Hall saat ini diakui oleh orang lain. Pada saat ini, Lou Qing sedang berdiri di atas panggung dengan tombak dingin besi hitam di punggung dan punggung tegak. Namun, pada saat ini, jika Istana Nirvana bisa bangkit hanya dengan 2 orang ini, itu tidak akan dipaku pada pilar malu selama 8 tahun. Wow, kata-katanya sarkastik, dan mengudara aliran menerpa wajahnya.
Sosok muda yang memancarkan aura kegilaan itu perlahan melangkah ke panggung 8 besar. Dia Chuan Liu, murid batin terkuat keempat di antara 10 murid asli. Dia juga merupakan keajaiban yang kedua setelah Qin Chong dan Yuan Lixue dalam memenangkan popularitas. Pada laga promosi perempat final yang berakhir di babak terakhir, He Chuan Liu bahkan menuntaskan 10 kemenangan beruntun dalam waktu tersingkat. Dan sekarang, dia akan menjadi lawan Lou Qing. Kami datang. Semua penonton bersorak. Akhirnya, tiba waktunya untuk kakak senior He Chuan Liu. Saya pikir pertempuran ini tidak akan berlangsung lama. Apa yang dikatakan semua orang tentang Istana Nirvana hari ini adalah benar. Namun, kekaguman mereka terhadap He Chuan Liu juga ada benarnya. Saat He Chuan Liu naik ke atas panggung, semua orang tahu bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Di atas panggung, kedua sosok itu mulai saling berhadapan. He Chuan Liu menatap langsung ke arah Lou Qing di depannya. Keberuntungan Istana Nirvana berakhir di sini. Lou Qing mengerutkan kening, dan mengencangkan jari-jarinya pada pistol dingin, dan energi spiritual yang kuat melonjak ke atas dan ke bawah pistol. Penghinaan di matamu membuatku sangat tidak nyaman. Hei, begitukah? He Chuan Liu mencibir. Kalau begitu, penampilanku selanjutnya akan membuatmu semakin tidak nyaman. Pisau panjang yang ringan jatuh ke tangan He Chuan Liu. Setiap gerakan ekstra melawanmu akan sia-sia. Tiba-tiba, He Chuan Liu bergegas menuju Lou Qing. Kecepatannya sangat cepat, seperti meteor yang berkedip. Lou Qing segera mengatur formasinya, dan tombak setinggi 3 kaki miliknya bersinar seperti hujan yang tiba-tiba. Tombak hujan bunga pir. Meskipun serangan Lou Qing kuat, He Chuan Liu lebih cepat. Yang terakhir merunduk ke samping dan dengan mudah melewati serangan Lou Qing. Terlalu lambat, He Chuan Liu mengayunkan pisau panjang di tangannya ke arah Lou Qing. Raut muka Lou Qing berubah. Bang! Pisau panjang itu jatuh ke tombak besi hitam, mengeluarkan serangkaian bunga api. Tapi ketika Lou Qing memblokir serangan pertama, He Chuan Liu berbalik, dan pisau pendek muncul di tangan kirinya lagi. Pedang pendek ini hanya kurang dari 2/3 dari pedang panjang di tangan kanan. Pedang ini juga merupakan pedang yang fleksibel dan ringan. Itu gaya pedang ganda. Hati Lou Qing menegang. Kedua pedang He Chuan Liu berputar dan menari, bila pedang yang indah itu berputar seperti bayangan roda. Kiang. Lou Qing merasakan hawa dingin di sekujur badannya. Dengan suara pedang yang memotong daging dan darah, aliran darah merah menghujani ujung pedangnya. Aula Nirwana. Bersihkan hutan bambu. Setelah Xiao Nunu kembali ke kediamannya, dia tinggal di ruang latihan sepanjang sore. Mengikuti instruksi dari roh menara, Xiao Nunu meningkatkan dan memperluas susunan pengumpulan roh. Sebelumnya, arai pengumpulan roh dapat mengkonsumsi 1000 batu roh sekali dijalankan, tetapi sekarang dapat mengkonsumsi 1500 batu roh. Ketika api-api pendaratan gagak emas menjadi lebih kuat, itu dapat terus mempercepat pengumpulan dari batu roh. Kecepatan pembentukan spiritual. Jadi dalam waktu kurang dari 10 hari, Xiao Nunu akan bisa mulai membiarkan api pendaratan gagak emas melahap api aneh lainnya. Ini hampir malam. Saat malam menjelang, Xiao Nunu meninggalkan ruangan. Melihat langit barat dengan matahari terbenam seperti api, Aula Nirwana yang besar sebenarnya dipenuhi dengan kesepian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Apakah mereka belum kembali? Xiao Nunu menunjukkan sedikit keraguan. Secara logika, hanya ada total 4 pertandingan untuk pertarungan 8 lawan 4. Ini seharusnya sudah berakhir sejak lama. Seharusnya tidak ada masalah, kan? Memikirkan hal ini, Xiao Nunu menuju halaman depan Aula Nirvana. Setelah sampai di halaman depan, sesosok badan yang tergesa-gesa berlari menuju bagian luar Aula Nirvana. Saudara senior Guan Xiang. Xiao Nunu memanggil untuk menghentikannya. Guan Xiang memasang raut muka cemas di wajahnya, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Mau kemana? Ketika Guan Xiang melihat itu adalah Xiao Nunu, dia segera melambaikan tangannya. Adik laki-laki, saya akan mencari penatua medis. Saya akan kembali dan memberitahu Anda nanti. Xiao Nunu mengerutkan kening, kakak senior Lou Qing terluka. Reaksi pertama Xiao Nunu adalah sesuatu terjadi pada Lou Qing, dan itu masih dalam pertarungan 8 lawan 4. Guan Xiang mengertakkan gigi dan mengangguk, aku akan mencari bantuan seseorang dulu. Setelah mengatakan itu, Guan Xiang lari dengan cepat. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit,
dengan sedikit embun beku di matanya, lalu dia berjalan menuju kediaman Lo King. Sesaat kemudian, Xiao Nunu tiba di tempat tinggal Lo King. Di ruangan yang luas dan terang, udara dipenuhi dengan bau darah. Sekelompok orang dari Istana Nirvana berkumpul di sekitar tempat tidur. "Saudaraku, tunggu, Guan Xiang sudah pergi mencari seseorang." Suaranya cemas, dia memegang handuk di tangannya dan menempelkannya ke dada Lo King. Darah mengotori seluruh handuk dan tempat tidur. Lo King di tempat tidur hampir tidak sadarkan diri. Wajahnya pucat, bibirnya tidak berdarah, dan napasnya sangat lemah. "Changqing, carilah penjabat kepala istana." Lan Meng memberi Lo King obat dan berkata kepada Changqing, dia memiliki jamu hemostatik yang lebih baik di sana. Changqing mengangguk dan segera berbalik dan keluar. Dia kebetulan bertemu Xiao Nunu di luar pintu. Keduanya saling memandang, dan Xiao Nunu bertanya, "Siapa yang terluka?" Changqing menjawab, "He Chuanliu dari istana Yuanlong." Xiao Nunu tidak memiliki banyak raut muka di wajahnya. Changqing juga berkata dengan tenang, kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi ahli strategi. Di medan tempur pedang tidak memiliki mata dan keterampilannya lebih rendah daripada yang lain, jadi tidak perlu khawatir. Saat dia kabur dari kemah Teihan di sarang iblis Gua Nether, temperamen Changqing dia menjadi sangat tenang. Apapun yang terjadi, dia bisa menjaga pikiran tetap tenang. Dia tidak peduli dengan kepanikan itu. Tidak ada kecemasan seperti Lan Meng. Karena Changqing memahami bahwa jika semua orang seperti ini, emosi negatif akan tersampaikan kepada Xiao Nunu. Changqing berharap Xiao Nunu tidak terpengaruh. Bagaimanapun, lawannya akan mengadakan kompetisi besok. Kami akan mengurusnya di sini. Changqing hanya mengucapkan beberapa patah kata dan berjalan keluar. Xiao Nunu datang ke samping tempat tidur. Lan Meng terus mengganti handuk untuk Lo King, mengoleskan obat hemostatik satu demi satu, dan mengganti handuk satu demi satu, tetapi darah Lo King masih terus mengalir. Kutu kupret. Lan Meng berkeringat deras, matanya merah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, pendarahannya tidak bisa berhenti sama sekali, tidak bisa berhenti sama sekali. Dia menjadi semakin cemas dan mudah tersinggung, dan yang dia dapatkan hanyalah keruntuhan emosi. Senjata He Chuanliu adalah senjata spiritual tingkat bumi pedang bahaya ganda. Pisau ini memiliki kekuatan jahat yang sangat kuat. Luka yang terpotong oleh pisau Suang Wei akan sangat sulit disembuhkan. Jadi luka Lo King terus mengeluarkan darah. "Biarkan aku yang melakukannya." Xiao Nunu dengan lembut merangkul bahu Lan Meng. Lan Meng berbalik dan melihat, "Saudara muda Xiao, kapan kamu datang?" Karena perhatian Lan Meng selalu tertuju pada Lo King, dia tidak mendengar percakapan antara Xiao Nunu dan Changqing di belakangnya sekarang. Setelah tertegun, Lan Meng memaksa dirinya untuk tenang. Tidak apa-apa. Jangan khawatir, selama kita di sini." Setelah mengatakan itu, Lan Meng terus memberikan obat kepada Lo King. Sambil mengoleskan obat, dia berkata, "Kamu harus bertanding besok. Jangan terpengaruh dengan apa yang terjadi hari ini. Kamu kembali dulu dan kami akan membereskannya." Lan Meng berusaha menenangkan nada suaranya sebanyak mungkin. Namun situasi Lo King menjadi semakin buruk. Pada saat ini, sebuah suara lembut terdengar. "Aku bisa membantunya menghentikan pendarahan." Xiao Nunu dan Lan Meng melihat ke belakang mereka dan melihat Yan Ying masuk ke dalam rumah. Dia kecil, dan matanya yang besar dan polos penuh dengan kerapuhan. Begitu dia melihat Yan Ying, Xiao Nunu segera memikirkan fakta bahwa pihak lain telah membawa Changqing kembali dari ambang kemah Teihan. "Bagaimana aku bisa melupakanmu? Ayolah," kata Xiao Nunu cepat. Lan Meng juga segera berdiri dan menyingkir. "Cepat, selamatkan dia." "Ya." Yan Ying mengangguk. Dia berjalan ke samping tempat tidur Lo King. Dia membuka tangannya dan cahaya zamrud lembut bersinar dari telapak tangannya. Wow, angin sejuk kebangkitan melayang di dalam ruangan. Dikelilingi oleh cahaya hijau lembut, tanaman merambat hijau yang unik dengan cepat melilit badan Lo King. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Kecemasan di wajah Lan Meng masih kuat. Tanaman merambat hijau naik ke luka Lo King dan memisahkan dua baris tentakel kecil. Tentakel itu seperti benang jarum, menjahit luka yang terbuka. Segera, luka yang dijahit itu dihentikan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang darah. Hati Xiao Nunu dan Lan Meng bergerak sedikit.
Setelah sekitar setengah cangkir teh, Yanying menarik kekuatan spiritualnya, dan tanaman merambat hijau itu berubah menjadi serpihan kristal yang indah dan menghilang di udara. Tentakel yang menjahit lukanya menyatu dengan daging dan darah Lou King. Oke, kata Yanying. Suaranya agak lemah, dan dia melangkah mundur dengan goyah. Xiao Nunu dengan cepat mendukung orang lain. Ada apa denganmu? Sedikit pusing. Yanying berkata dengan lembut. Wajahnya sedikit pucat, seperti kelelahan. Apakah ini sama seperti saat kita menyelamatkan kakak senior Changqing terakhir kali? Yanying mengangguk. Mata Xiao Nunu sedikit rumit. Tidak sulit untuk menemukan bahwa meskipun Yanying memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat, hal itu juga akan memberikan dampak tertentu pada dirinya sendiri. Setelah Lan Meng memeriksa situasi Lou King lagi, dia menutup matanya rapat-rapat dan menghela napas dalam-dalam. Terima kasih. Lan Meng membuka matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yanying. Yanying tersenyum ringan, sama-sama. Kalian sangat baik padaku. Aku harus melakukan ini. Terima kasih, pedang bahaya ganda He Chuan Liu benar-benar terlalu kejam. Lan Meng melakukan hal yang sama. Segera dia melihat ke arah Xiao Nunu, kondisi Lou King telah stabil. Kamu dan Yanying harus kembali dan istirahat lebih awal. Pertarungan 4 besar besok sangat penting. Jika kamu bertemu He Chuan Liu, kamu harus sangat berhati-hati. Tidak berkata apa-apa. Apa? Hanya mengangguk. Setelah itu, Xiao Nunu menatap Lou King di tempat tidur dan membawa Yanying pergi. Langit di luar sudah gelap gulita. Karena kerusakan fisik Yanying, Xiao Nunu berjalan lebih lambat. Sepertinya banyak orang di klan Piao Miao mengincar istana Nirvana. Kata Yanying dengan suara rendah. Xiao Nunu, yang berjalan di depan, menjawab dengan tenang, bukankah itu normal? Yanying berkata, bukankah Istana Nirvana adalah bagian dari klan Piao Miao? Karena Istana Nirvana telah ditertawakan oleh mereka selama lebih dari 8 tahun. Xiao Nunu menjawab, di mata mereka, Istana Nirvana seharusnya berada di bawah. Hanya kegagalan Istana Nirvana yang dapat memverifikasi bahwa ide mereka adalah benar. Yanying terkejut. Aku tidak begitu mengerti. Xiao Nunu berbalik dan menatap mata Yanying yang jernih. Kalau begitu, kamu tidak mengerti. Lalu bagaimana jika kamu bertemu dengan He Chuan Liu itu besok? Bukankah ini yang kuharapkan? Xiao Nunu berbicara dengan tenang, tetapi dengan nada geblek. Keesokan harinya, klan Piao Miao bahkan lebih berisik dari kemarin. Kompetisi 8 lawan 4 telah berakhir, dan hari ini kita mengadakan pertarungan 4 lawan 2. Gemuruh. Pintu bagian dalam. Sebuah puncak raksasa, bahkan lebih megah dari kemarin, berdiri di langit. Kemarin adalah puncak Hauiwei, yang sekarang disebut puncak Yori. Di lapangan tengah Sunrise Peak, panggung pertempuran spektakuler cukup mengejutkan. Ada tangga di sisi utara dan selatan platform pertempuran. Di pinggir meja terdapat beberapa pilar batu Huabiao. Setiap pilar batu mempunyai pola relief di atasnya. Jika diperhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa pola reliefnya serasi dengan teks. Isi teksnya adalah Juexian, Yuanlong, Guixu, Taihua, Nirvana. Beberapa kata-katanya kuat, dan ada pula yang terbang seperti naga dan burung phoenix. Namun, di antara 5 pilar batu, hanya pilar batu dengan ukiran kata, Nirwana, yang penuh retakan dan bahkan ada bekas dicat. Di sebelah utara puncak Yaori adalah di tribun utama, Penatua ketiga, Penatua Xiu, Penatua Ouyang dan tokoh tingkat tua klan Piao Miao lainnya telah mengambil tempat duduk mereka di atas panggung. Namun, Mo Huayuan, Tang Lai, Lin Ruyin dan tokoh tingkat master wakil aula lainnya tidak duduk di tribun utama di utara hari ini. Pasalnya, ada 5 loteng megah yang berdiri di 5 area puncak Yaori. Kelima loteng ini mewakili 5 aula utama klan Piao Miao. Ada 3 lantai di loteng, setiap lantai tingginya 30 meter. Saat ini, orang-orang memasuki Menara Juexian, Menara Yuanlong, Menara Guixu, dan Menara Taihua satu demi satu. Di alun-alun sekitarnya, semua orang melihat ke arah atas loteng. Apakah semua master dari 4 aula ada di sini? Apakah itu perlu dikatakan? Mereka semua pasti ada di sini. Oh, sayang sekali, masih ada loteng yang akan selalu kosong. Untuk menyesal, paling banyak beberapa loteng itu akan dibongkar dalam beberapa bulan. Benarkah? Tentu saja benar, tunggu dan lihat saja.
Loteng yang dimaksud semua orang tentu saja. Menara Nirvana adalah salah satu dari 5 loteng di puncak Yaori. Semula disitulah lokasi pertempuran utama Aula Nirwana, namun sejak 8 tahun lalu Menara Nirwana belum pernah dibuka. Salut ditembakkan secara serempak, dan hujan warna-warni turun dari langit. Seiring berjalannya waktu, auditorium di puncak Yaori dipenuhi kursi. Wasit Tangsing keluar dari tribun utama di utara. Dia memegang sebuah buku emas di tangannya. Waktunya telah tiba. Duel, 4 lawan 2, akan segera dimulai. Mohon persiapkan 4 pemain teratas. Penonton di puncak Yaori tiba-tiba bersorak gembira. 4 sosok muda dengan cepat ditemukan oleh semua orang. Keempat orang ini tidak lain adalah He Chuan Liu dari Istana Yuanlong, Lei Ziguang dari Istana Juexian, Xiao Nunu dari Aula Nirwana, dan Master Formasi Jenius dari Istana Taihua, Li Shao. Di antara penonton, ada tepuk tangan meriah. He Chuan Liu dan Lei Ziguang adalah yang terkuat, diikuti oleh Li Shao. Sedangkan untuk Xiao Nunu, hampir tidak ada suara. Tangsing melanjutkan, dalam pertarungan antara 4 besar, hanya 2 yang maju yang bisa menjadi lawan Qin Chong dan Yuan Lixue. Saya harap kalian berempat bisa tampil baik. Beberapa penguasa istana dari klan Piao Miao kami telah tiba hari ini. Mereka semua akan menyaksikan keberhasilan atau kegagalanmu dengan mata kepala mereka sendiri. Saat menyebutkan 4 penguasa istana, Tangsing melirik ke beberapa paviliun di puncak Yaori. Para murid di setiap aula juga mengangkat kepala dan melihat ke atas. Di sisi lain Aula Nirvana, Lan Meng, Changqing dan yang lainnya terlihat sedikit kesepian. Menara Nirvana telah berdebu selama 8 tahun. Mereka tidak bisa lagi menunggu Master Aula Nirvana untuk duduk di atasnya dan menonton kompetisi mereka. Tapi pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari penonton, "Hei, lihat, ada orang di Menara Nirvana." Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh puncak Yaori tercengang. Apakah kamu bercanda? Bagaimana mungkin ada orang di lantai atas di Nirvana? Tiba-tiba, semua mata tertuju pada stand tertinggi Menara Nirvana, dan melihat sesosok badan ramping duduk dengan anggun di kursi di atas. Sunlight Peak tiba-tiba menjadi gelisah. Tetua ketiga, Tetua Siu dan lainnya di tribun utama di utara juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Itu gadis itu Ying Jin Huan, kata tetua ketiga. Siu yang lebih tua di sebelahnya mengangkat alisnya, dan kemudian berkata, "Apa?" Gadis itu jelas merupakan penjabat Master Istana Nirvana. Ying Jin Huan muncul di Menara Nirvana, langsung menimbulkan kontroversi di puncak Yaori. Beberapa orang berpikir bahwa Ying Jin Huan melebih-lebihkan harga dirinya. Namun sebagian orang beranggapan bahwa sebagai penjabat penguasa istana, pihak lain bisa duduk di atasnya. Tidak peduli apa, ketika Xiao Nunu, Lan Meng, Changqing dan yang lainnya melihat Ying Jin Huan muncul di loteng, hati mereka sangat tersentuh. Wasit Tangsing berbalik dan melirik ke arah tetua ketiga, yang mengangguk. Tangsing segera berkata, 4 lawan 2, mulai sekarang, aturannya sama seperti kemarin, duel 2 lawan 2, jika kamu mendapatkan 2 set alat peraga dengan nomor yang sama, kamu akan menjadi lawanmu. Sing melambaikan lengan bajunya, dan 4 balok emas tumpah dari tangannya. Keempat kandidat promosi di lapangan masing-masing menghubungkan berkas cahaya ke telapak tangan mereka. Kali ini penyangganya adalah tongkat giok putih panjang. "Hei!" He Chuan Liu dari Istana Yuanlong mencibir. Dia melompat dan melompat langsung dari luar ke panggung pertarungan. Segera, He Chuan Liu mengangkat tangannya dan melambai. Sebuah tanda giok terbang seperti anak panah, dan kemudian dengan suara ledukan, tanda itu dipaku pada pilar batu arloji Tiongkok di sampingnya. Badan pilarnya retak, dan kata terukir dengan jelas pada tanda gioknya. Penonton gelisah. Hah, siapa pria sial yang bertemu He Chuan Liu? Tidak peduli siapa yang bertemu He Chuan Liu, dia mungkin tidak akan dikalahkan. Ya, He Chuan Liu terlalu kuat. Dia berada di alam psikis tingkat kelima. Sama halnya dengan semua orang. Ada banyak diskusi di antara penonton. Di Istana Taihua, Master Formasi Jenius Li Shao tampak bermasalah. Tidak ada keraguan bahwa dia adalah pria sial yang semua orang memanggilnya. Dia adalah seorang Master Arai, dan ketika dia bertemu dengan lawan pembunuh seperti He Chuan Liu, dia 100% sia-sia. Dari segi kecepatan, He Chuan Liu bisa membunuh Li Shao secara instan.
Kecuali Li Shao dapat mengatur formasi yang kuat sebelumnya, tapi ini jelas tidak mungkin. Oh, aku pergi. Li Shao mengertakkan gigi dan bersiap untuk naik ke panggung. Tapi pada saat ini, sesosok badan muda muncul di samping Li Shao, dan dia mengambil tanda giok nomor 1 langsung dari tangan Li Shao. Hah! Li Shao tertegun sejenak, sebelum dia sempat bereaksi. Pihak lain memasukkan tanda giok lain dengan tulisan, nomor 2, di atasnya. Li Shao bahkan lebih terkejut lagi. Pihak lain berjalan melewatinya dan berkata dengan tenang, lawannya adalah aku. Lawannya adalah aku. Wow! Arus udara tak terlihat menderu melewati master formasi jenius Istana Taihua, dan Li Shao berdiri di sana dengan linglung. Apakah Anda pernah dirampok? Melihat tanda giok nomor 2 di tangannya, Li Shao ragu-ragu untuk berbicara. Dan, terjadi keributan di antara penonton. Apa yang terjadi? Apakah mereka bertukar urutan panggung? Sepertinya Li Shao ditukar secara paksa. Bukankah ini menindas orang yang jujur? Lihat raut muka Li Shao, apakah dia terlihat seperti itu ditindas? Dia tertawa terbahak-bahak hingga hidungnya hampir menangis. Benar, Li Shao pasti akan kalah saat dia bertemu He Chuanliu. Di panggung pertempuran utama, wasit Tang Xing memiringkan kepalanya dan melihat apa yang terjadi di antara penonton dengan heran. Namun, dia tidak menghentikan Xiao Nunu dan Li Shao untuk bertukar permainan. Bagaimanapun, aturan untuk memenangkan kejuaraan di klan dalam tidak memasukkan klausul tidak ada plat nomor yang dapat ditukar. Tentu saja, alasan utamanya adalah tetua ketiga dan beberapa penguasa istana ada di sini. Karena mereka bahkan tidak mengatakan apa-apa, Tang Xing, yang mengalami hal seperti itu untuk pertama kalinya, tidak repot-repot memperhatikan. Di sana, di Aula Nirvana, Lan Meng, Chang Qing dan yang lainnya memasang raut muka gelisah di wajah mereka. Bagaimanapun, Lou Qing sedang koma sekarang. Hal terakhir yang ingin mereka lihat adalah pertemuan Xiao Nunu dengan He Chuanliu. Apa yang tidak saya duga adalah Xiao Nunu dapat menghindari pihak lain, tetapi dia tidak hanya melepaskan kesempatan ini, tetapi bahkan mengambil inisiatif untuk menemukan He Chuanliu. Memegang lotre giok nomor 1 yang awalnya milik Li Shao, Xiao Nunu menginjakkan kaki memasuki panggung pertempuran di lapangan Yaorifeng. Xiao Nunu dari Istana Nirvana, aku ingin mengundangmu untuk meminta bantuan. Saat dia selesai berbicara, Xiao Nunu menggerakkan pergelangan tangannya, dan lotre giok nomor 1 berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju He Chuanliu di depannya. Fiuh! Tongkat giok itu bergerak sangat cepat, dan jubah He Chuanliu di sisi kiri bergerak sedikit. Kemudian, tongkat giok itu hampir terbang melewati sisi kiri wajah He Chuanliu, dan kemudian terdengar suara ledukan, jatuh menjadi pilar batu yang indah di belakang. Tanda giok itu tenggelam ke dalam pilar, dan retakan seperti jaring laba-laba menyebar. Suasana di atas panggung langsung menjadi sangat mencekam. Semua orang dapat melihat bahwa Xiao Nunu sedang memprovokasi masalah. He Chuanliu menatap Xiao Nunu di depannya, dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Apakah kamu memprovokasiku? Matanya dingin, dan suara He Chuanliu bahkan lebih dingin. Xiao Nunu tampak tenang dan menjawab, "Iya." Tidak dapat disangkal, Xiao Nunu langsung mengakuinya. Dan jawaban ini juga memperparah bau mesiu di lapangan. Sungguh orang yang sombong. Sepertinya dia ingin membalaskan dendam Lou Qing dari Istana Nirvana. Hei! Balas dendam. Apakah kekuatannya memungkinkan? He Chuanliu berada di alam psikis tingkat kelima. Dia benar-benar berpikir bahwa will dia tak terkalahkan jika dia mengalahkan Lan Churou. Banyak penonton yang menyatakan keraguannya. Tentu saja, orang-orang ini semuanya berasal dari Istana Yuanlong. Banyak juga orang yang optimis dengan Xiao Nunu, lagi pula di pertarungan pertama pertandingan 8 lawan 4 kemarin, adegan saat Xiao Nunu mengalahkan Lan Churou dalam satu gerakan sungguh mengejutkan. Saya pikir sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Yah, Xiao Nunu cukup kuat untuk menduduki peringkat 5 klan dalam teratas. He Chuanliu benar-benar mungkin tidak bisa mengalahkannya. Yu Kang, dan bahkan Lan Churou dikalahkan dengan satu gerakan. Suasana di puncak Sunri terus mencekam. Semua orang dapat dengan jelas merasakan hawa dingin yang datang dari badan He Chuanliu. Kamu mencari kemah Teihan. Ambil tindakan. Masih ada yang harus kulakukan.
Sikapnya yang santai langsung membangkitkan emarahan He Chuanliu. Saat kata-kata itu jatuh, raungan pedang yang kuat bergetar di atas panggung, dan dua pisau pembuni, satu panjang dan satu pendek, tiba-tiba ada di tangan. Mengambil inisiatif untuk menemukanku akan menjadi awal dari kesedihanmu. Bang! He Chuanliu menginjak tanah, dan gelombang energi yang kuat meleduk di tanah Xiao Nunu dengan niat membunuh. Ayo bertarung! Dengan raungan nyaring, He Chuanliu mengacungkan kedua pedangnya, menciptakan bayangan pedang yang berputar-putar. Xiao Nunu mengangkat matanya dengan dingin, dan kemudian dengan pikiran di benaknya, dia diam-diam mengambil alih pedang ajaib jiwa bintang kegelapan. Xiao Nunu memegang pedang ajaib di tangannya dan menggunakannya secara horizontal untuk bertahan. Bang! Energi pedang menghantam jiwa bintang gelap satu demi satu, dan bayangan yang hancur meleduk. Setelah tabrakan energi pedang terlebih dahulu, kecepatan gerakan He Chuanliu meningkat pesat. Desir, desir, desir. He Chuanliu berubah menjadi banyak bayangan di udara, dan dia langsung muncul di depan Xiao Nunu. Pedang ganda berbahayanya terang dan gelap, dengan ujung yang menakutkan dan mengancam jiwa. Aku menyelamatkan nyawanya kemarin, yang merupakan toleransi terbesar yang kutunjukkan pada istana nirwanamu. Tarian bunga ganda, Qiang. Pedang dilepaskan. Energi pedang itu sekuat angin puyuh. Pada saat ini, Xiao Nunu bergerak. Ini melancarkan serangan pertamanya. Qian Renjue 10 bayangan. Qiang, Qiang, Qiang. Tiba-tiba, 10 bayangan pisau yang megah tiba-tiba muncul di luar badan Xiao Nunu. 10 bayangan pisau digantung di luar, membentuk lingkaran. Segera setelah itu, energi spiritual di badan Xiao Nunu meleduk seperti air pasang, dan 10 bayangan pisau yang melayang diserap ke dalam pisau ajaib. Bas! Pedang sihir hitam segera menjadi terang dan menyilaukan, dan bahkan bilahnya menjadi 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Xiao Nunu tampak seperti hantu, melangkah maju, dan pisau ajaib di tangannya seperti pedang ringan berbentuk bulan sabit. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit bagi He Chuanliu untuk bereaksi. Cang! Energi pedang berbentuk angin puyuh di luar badan He Chuanliu runtuh terlebih dahulu dan hancur menjadi ribuan bayangan pecah. Detik berikutnya, pisau sihir hitam bertabrakan dengan pisau panjang di tangan He Chuanliu. Kedua pedang itu berbenturan, dan pisau panjang di tangan He Chuanliu tiba-tiba patah. Pedang ajaib berbentuk busur melewati badan He Chuanliu, dan menyapu cahaya pedang padat yang terbang ke pilar batu yang jaraknya puluhan meter. Bang! Bekas pisau rapi miring ke pilar, dan bekas pisau panjang terlihat jelas. Tiba-tiba, 2 orang di panggung kompetisi tampak terdiam. Xiao Nunu berdiri di samping He Chuanliu, matanya dingin dan dingin, setetes darah menetes dari pisau ajaib di tangannya. Tapi semua penonton di puncak Yaori tercengang. Suara Xiao Nunu tenang, aku mengampuni hidupmu hari ini sebagai pembayaranku ke istana Yuanlongmu. Darah keluar He Chuanliu melebar, dan dia berlutut dengan lemah. Di bawah dada dan di atas perutnya, bekas pisau yang mengerikan mengeluarkan darah. Ding! He Chuanliu berlutut, dan pisau patah serta pisau pendek lainnya di tangannya jatuh ke tanah. Keanggunannya menghilang, pedangnya menjadi frustrasi, dan penonton terdiam. 1 pisau. Dalam sekejap, duel berakhir. Saat semua orang terkejut, raungan cemas datang dari menara Yuanlong yang terletak di barat laut puncak Yaori. Di mana tetua medis itu? Sembuhkan dia dengan cepat. Suara yang keluar adalah wakil kepala istana Yuanlong, Mo Huayuan. Di tribun utama, wasit Tang Xing langsung bereaksi. Dia segera berkata kepada 2 asisten di belakangnya, turunkan dia. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, He Chuanliu telah kehilangan kesadaran. Meskipun dia belum mati, dia hanya memiliki nafas terakhirnya. Setelah itu, terjadi ledukan total di puncak Yaori. Ya dewa, bukankah ini terlalu keterlaluan? Di mana orang-orang yang baru saja membual tentang He Chuanliu? Mereka semua keluar dan dipukuli. 1 pisau, hanya 1 pisau. Izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa yang berani meragukan kekuatan Xiao Nunu? Meleduk. Alun-alun besar itu mendidih. Beberapa orang menggosok mata, ada yang menggelengkan kepala, dan ada yang menarik napas. Bahkan Lei Ziguang dari istana Juexian dan Li Shao dari istana Taihua, yang akan tampil di antara penonton, memasang raut muka serius di wajah mereka. Rasa penindasan yang dibawa oleh Xiao Nunu terlalu kuat. Terutama Li Shao,
yang melihat ke arah Xiao Nunu di atas panggung dan mau tidak mau merentangkan tangannya. Bagaimana cara melawannya? Keluar saja dari permainan. Lei Ziguang di sisi lain memiliki gagasan yang sama. Dia berpikir bahwa He Chuanliu sudah cukup untuk menyebabkan sakit kepala, tetapi dia tidak menyangka ada yang lebih kejam lagi. Pendirian utama. Tang Xing mengumumkan hasilnya. 4 lawan 2, pertarungan pertama, pemenangnya, Nirvana Hall, Xiao Nunu. Xiao Nunu maju, dan dengan ini, dia memenuhi syarat untuk bersaing dengan 2 murid dalam teratas, Yuan Lixue dan Qin Chong. Ini pasti yang ingin dilihat semua orang di Nirvana Hall. Lan Meng, Chang Qing, Guan Xiang dan penonton lainnya sangat bersemangat. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Xiao Nunu dan berpikir bahwa Xiao Nunu dapat mengalahkan He Chuanliu, yang tidak terduga adalah Xiao Nunu mampu membunuh seketika dengan 1 orang bergerak. Hal ini membawa kegembiraan ke aula Nirvana yang sudah lama tidak terlihat. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Nunu meninggalkan panggung kompetisi. Sekelompok orang dari Nirvana Hall langsung menyambutnya. Adik laki-laki, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang kamu akan membalas dendam kakak senior Lou King. Guan Xiang Xiaoyou berkata dengan penuh semangat. Kamu tidak terluka, kan? Lan Meng bertanya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja, lalu berkata, aku akan kembali ke Nirvana Hall dulu. Kembali sekarang. Masih ada kompetisi. Tidak masalah. Xiao Nunu sudah masuk 2 besar, dan lawan di belakangnya adalah Qin Chong dari Istana Guixu atau Yuan Lixue dari Istana Yuanlong. Adapun Lei Ziguang atau Li Shao, mereka tidak akan bertemu mereka. Kepada 2 orang ini, jadi tidak perlu tinggal di sini dan mengamati kekuatan dan kartu truf kedua orang tersebut. Sebagai perbandingan, Xiao Nunu lebih mengkhawatirkan cedera Lou King dan situasi kebakaran gagak emas. Baiklah, Guan Xiang dan Lan Meng akan kembali bersamamu dulu. Aku akan tinggal di sini dan terus menonton pertempuran, kata Chang Qing. Meskipun Xiao Nunu tidak peduli siapa yang akan maju nanti, dia tetap perlu mengetahui informasi dasarnya. Xiao Nunu berkata, aku bisa kembali sendiri. Kamu tidak harus bergantung padaku dalam segala hal. Tidak apa-apa. Aku juga khawatir dengan kondisi Lou King. Jika bukan karena kompetisimu hari ini, aku tidak akan datang. Lan Dream menjelaskan. Xiao Nunu tidak mengatakan apapun. Dia tidak memperhatikan 2 orang yang naik ke panggung di belakangnya, Xiao Nunu dan Lan Meng, dan memikirkan tentang beberapa orang yang meninggalkan puncak Yaori terlebih dahulu. Di atas panggung, Lei Ziguang dari Istana Juexian dan Li Shao dari Istana Taihua telah memulai duel. Perhatian semua orang dengan cepat tertuju pada 2 orang di atas panggung. Namun, di platform batu tinggi di selatan puncak Yaori, ada 2 sosok muda berdiri. Satu adalah Qin Chong, dan yang lainnya adalah Yuan Lixue. Saya sedikit terkejut bahwa He Chuanliu dikalahkan. Qin Chong cukup tinggi dan berpenampilan rata-rata, tetapi alisnya sangat heroik. Lalu, dia melihat Yuan Lixue di sisi lain. Apa yang kamu pikirkan? Aku sedang memikirkan tentang cara untuk mengalahkannya. Qin Chong tersenyum. Menurut aturan promosi, orang yang dia temui selanjutnya kemungkinan besar adalah aku, bukan kamu. Raut muka Yuan Lixue tidak berubah, dan dia membuka mulutnya sedikit, aku tahu. Senyuman Qin Chong Chong membeku di wajahnya, dan matanya menjadi sedikit tajam. Maksudmu, aku akan kalah darinya? Kalau tidak, Yuan Lixue bahkan tidak repot-repot asal-asalan, dia akan mengakhiri obrolan hanya dengan 1 kalimat. Qin Chong mengerutkan kening dan menatap Yuan Lixue dengan dingin, di antara 10 murid dalam, saya berada di peringkat kedua setelah Liang Xingchen. Sekarang Liang Xingchen tidak ada di sini, saya berada di peringkat pertama. Anda benar-benar berpikir bahwa saya akan kalah dari seorang pendatang baru. Sebelum hari ini, He Chuanliu tidak pernah berpikir bahwa dia akan terbunuh seketika. Kamu, setidaknya menurutku, kamu hanya bisa menjadi puncak klan dalam selama beberapa hari ini. Hargai hari terakhir, karena besok, peringkatmu akan naik. Jatuh ke belakang. Meskipun Yuan Lixue berbicara dengan nada tenang, beberapa kata ini secara langsung membuat Qin Chong lengah. Setelah dia selesai berbicara, dia bahkan tidak memberi kesempatan pada Qin Chong untuk berdebat, lalu berbalik dan pergi. Yuan Lixue, hentikan. Qin Chong mengepalkan tangannya, terlihat sedikit marah.
Yuan Lixue berhenti sejenak, apakah ada hal lain? Aku akan memberitahumu betapa gebleknya pikiranmu. Baiklah, kita lihat saja nanti. Hati Qin Chong jelas naik turun. Membandingkan saya dengan He Chuan Liu adalah kesalahan terbesar yang pernah Anda lakukan. Yuan Lixue, saya tahu Anda menyembunyikan kekuatan Anda, tetapi ini tidak membuat Anda meremehkan saya. Qin Chong juga berbalik dan meninggalkan puncak Yaori. Putaran kedua dari duel 4 lawan 2 masih berlangsung, tetapi saat ini, Xiao Nunu sudah berada di Lanmeng, dan Guan Xiang, ditemani oleh beberapa orang, turun ke lorong hutan pegunungan. Junior saudaraku, mengapa kekuatanmu meningkat begitu cepat? Kamu apa yang kamu makan? Guan Xiang mau tidak mau bertanya dalam perjalanan kembali ke Aula Nirvana. Lanmeng dan yang lainnya tidak bisa menahan pandangan ragu. Memang benar, tingkat pertumbuhan Xiao Nunu bisa dikatakan super cepat. Xiao Nunu hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Guan Xiang melanjutkan, adik laki-laki, kamu harus memenangkan kejuaraan kali ini. Jangan terlalu menekan Xiao Nunu. Lanmeng menghentikan Guan Xiang dan berkata kepada Xiao Nunu, jangan dengarkan baginya, cobalah yang terbaik. Tidak perlu terburu-buru untuk mencapai potensimu. Tapi aku sudah setuju untuk bertindak sebagai penguasa istana. Jawab Xiao Nunu. Apa? Lanmeng terkejut. Aku berjanji padanya bahwa aku akan membawa juara klan dalam kembali ke Istana Nirvana. Begitu dia mengatakan ini, mata Guan Xiang tidak bisa menahan untuk tidak berbinar yakin dengan posisi juara kali ini. Begitu kata-kata itu jatuh, suara gemuruh tiba-tiba meleduk di hutan. 9 dari 10. Siapa yang memberimu kepercayaan diri? Tiba-tiba, satu demi satu, pohon-pohon besar tumbang oleh kekuatan yang sangat besar, dan angin kencang bertiup di depan mereka, dan hanya perisai bundar hitam yang terlihat membawanya. Kekuatan pembunuh yang mengerikan terbang di depan Guan Xiang. Raut muka Guan Xiang berubah drastis. Saat berikutnya, Xiao Nunu menekan tombol dan berpikir, lalu mengangkat tangannya dan menamparkan perisai bundar itu dengan telapak tangannya. Bang! Kekuatan besar bertabrakan, dan energinya bergetar ke segala arah. Beberapa orang di Aula Nirvana langsung terdorong keluar. Di bawah serangan telapak tangan Xiao Nunu, perisai bundar hitam itu terbang ke arah yang berlawanan. Desir. Kemudian, perisai bundar hitam itu terbang. Perisai itu jatuh ke tangan satu orang, datang dengan momentum yang dahsyat. Perisai itu menghalangi jalan, itu adalah Qin Chong. Bersambung.